Baik, kita mulai ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Miss. Malam, Miss. Malam, Miss. Malam, Miss. Thank Malam, you. Miss. Malam, Ya. Miss. Jadi terima kasih banyak atas waktunya untuk malam hari ini. Kita langsung mulai aja supaya kita juga bisa cepat selesai. Saya persilahkan untuk kelompok yang belum mempresentasikan project-nya dan company-nya untuk segera dipresentasikan ya, karena kalau tidak dipresentasikan itu tidak akan tertulis, tidak akan masuk nilainya di ujian. Jadi saya persilahkan untuk kelompok yang ingin mempresentasikan lebih awal. Ada berapa kelompok yang belum? Kelompok saya, Miss, belum. Belum ya? Silahkan kelompoknya Raffi. Ya. Baik, Miss. Oke. Bilang berita jelas. Teman-teman udah kelihatan belum share screen-nya? Udah. Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Miss, dan selamat malam teman-teman semua. Di sini saya mau mempresentasikan bisnis kelompok kami yang memiliki nama Artistico. Jadi, arti dibalik Artistico itu sendiri diambil dari bahasa Itali, yang berarti artistik. Artistik itu sendiri ini nge-lag nggak? Iya, saya nggak dengar. Patah-patah ya, Miss? Raffi, suaranya tidak kedengaran. Oh, tidak terdengar ya, Miss? Sekarang terdengar tadi. Nah. Oke, coba dicoba lagi ya. Iya, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Miss, dan selamat malam teman-teman semua. Di sini saya mau mempresentasikan bisnis kelompok kami yang memiliki nama Artistico. Jadi, arti dibalik Artistico ini diambil dari bahasa Italia yang berarti artistik. Artistik itu sendiri yang memiliki artian segala sesuatu yang berhubungan dengan bentuk seni. Nah, oleh sebab itu, kelompok kami mengambil nama Artistico ini karena produk yang akan kami produksi bisa berfungsi sebagai wadah untuk mengekspresikan dirinya sendiri melalui seni. Nah, di sini ada visi perusahaan kami, yaitu menjadi perusahaan yang aktif dalam mengembangkan serta memasarkan seni secara berkelanjutan. Dan untuk misinya, di sini ada 5. Yang pertama, menyediakan produk yang inovatif dan berkualitas yang mampu memberikan nilai tambah yang berkesinambungan. Lalu membangun reputasi yang baik bagi perusahaan melalui pelayanan yang prima kepada semua customer, memiliki hubungan yang baik
yang berkesinambungan kepada semua mitra bisnis, selalu mengembangkan strategi-strategi yang menciptakan keunggulan yang kompetitif secara terus-menerus, dan menjadikan sebuah pemikiran abstrak menjadi suatu kebutuhan. Nah, di sini produk pertama kami yaitu ada Etrail. Etrail itu sendiri diambil dari kosakata yang artinya bagaikan sebuah cahaya halus yang bukan bagian dari dunia ini. Oleh karena itu, Etrail ini kami deskripsikan seperti korek dari produk kami, yaitu memiliki cahaya yang halus dan tidak begitu besar, namun tetap menjadi bagian dari dunia ini. Dan untuk target marketingnya, target utama kita itu bukan cuma untuk perokok, tapi juga untuk orang yang ingin mengoleksi korek dan juga bisa sebagai hadiah. Jadi kalau misalnya ada orang pengen ngasih sesuatu gitu, entah itu untuk pasangannya atau ke temannya, yang emang pasangan atau temannya itu perokok atau suka ngoleksi-ngoleksi korek, itu bisa lewat dari produk kami. Nah, di sini ada tim kami ya. Ada Artiasari sebagai CEO dan Satya Pasyadi sebagai sekretari dan saya sendiri sebagai finance dan ada Rahmat Alvin sebagai konten kreatif dan Shogi Khairan Burhan sebagai founding partner dan Muhammad Pramudito sebagai strategic analyst dan juga Ruben Eros Argentino sebagai strategic analyst juga. Dan untuk sejauh ini pemesanan bisa dilakukan dengan menghubungi kami melalui email dan Instagram. Sekian, Miss. Raffi atas presentasinya. Saya Ya. ingin pertanyaan pertama saya mungkin ke logo perusahaannya dulu ya. Oh iya, Miss. Ini, Miss, udah. Jadi logo perusahaannya itu lingkaran putih, terus di dalamnya Artistico. Iya, Miss, benar. Oke. Kemudian ada ini nggak? Ada makna di balik dari pemilihan warna putih dan hitam itu? Nggak ada sih, Miss. Ini cuman kayak simple aja gitu. Emang pengen terlihat simple dan nunjukin aja kalau Artistico ini ya seperti ini gitu. Biar orang jadi kayak ngelihat logo Artistico ini kayak simple aja kesannya gitu, Miss. Jadi personalitinya apa Artistico ini, Raffi? Personalitinya apa ya, kayak karena di sini kan kami kayak lebih ini loh, Miss. Ke fokus ke bidang seni gitu, menjual seni. Nah, jadi karena ada art di situ, jadi kalau orang dengar Artistico, ini pasti seni nih, gini kayak ada art, ada arti kata art di situ. Tapi kalau misalnya hubungannya Artistico dengan produk, apa kira-kira personality ini? Gini, Miss, kan ini nih, saya ke produk. Nah, ini kan saya produk pertama ini jual korek custom, Miss. Nah, korek custom ini bisa di custom desainnya itu bisa dari konsumen nanti request mau desain apa, jadi tinggal kirim contohnya, nanti kita yang buat gitu. Dan juga ada dari desain-desain dari perusahaan kita sendiri juga, Mas. Terus kedua adalah ini demografinya. Ini kenapa nggak dibuat ini Raffi? Raffi ini CEO-nya ya? Bukan, Miss, saya finance. Mana CEO-nya? Lagi ada itu, Miss. Katanya ada urusan penting gitu, dadakan. Jadi nggak bisa presentasi, nggak bisa hadir.
Siapa CEO-nya? Artia, Miss. Artia Sari. Artia Sari nggak bisa datang karena ada urusan. Iya, Miss. Oke. Oke, ini kenapa nggak dibuat bisnis kanvasnya, Raffi? Belum, Miss. Belum ini. Apa ya, Miss? Belum sempat. Belum sempat, udah berapa minggu dari teman yang presentasi awal itu? Enggak, karena fokus ke ini loh, Miss. Langsung persiapan buat launching. Jadi kayak nyari koreknya dulu. Jadi setelah presentasi ini kami langsung start jual. Karena udah siap sebelum-sebelumnya. Udah nyiapin nyari bagian-bagian printingnya gitu. Terus juga koreknya segala macem. Udah nyiapin. Kalau bisa, jadi setelah kalau begitu bisa dijelaskan sedikit nggak bisnis strateginya ini modelnya akan seperti apa? Kalau bisnis strategi kayak itu ya, Miss, kayak penjualannya ke siapa gitu. Nah, bisnis strateginya itu kan harus dibikinkan bisnis plan-nya ya, yang kayak kemarin itu kanvas modelnya supaya kelihatan itu nanti bisnis plan-nya itu seperti apa. Tapi yang pasti sih, Miss, ini tuh kalau produk bisa kami itu bisa dijual Raffi ke semua kalangan. Dan teman-teman kelompok Bapak Raffi, kita ketika that's the reason why kita belajar, karena kita belajar itu kan kita menggunakan pendekatan yang sudah ada, menggunakan teori yang sudah ada. Jadi kalau misalnya Raffi mengatakan yakin, it's okay, Anda yakin, tapi bagaimanapun kita berada dalam dunia akademisi yang kita kita template yang ada dan kita mengikuti framework yang sudah ada dan sudah dipelajari. Iya, Miss. Market risetnya itu mulai dari demografinya itu seperti apa, kemudian secara geografinya itu seperti apa. Kalau memang bisnis kanvasnya belum jadi, yang market risetnya aja dulu sementara. Bisa dijawab nggak, Pak Raffi? Untuk market research-nya, Miss. Untuk market research-nya sih, yang pasti kan awalnya ini buat bisa ke semua kalangan gitu, Miss. Karena apalagi anak muda, ya kan. Terus banyak juga yang perokok dan suka ngoleksi hal-hal yang unik gitu. Ini kan korek custom ini bisa dibilang juga yang suatu yang unik. Oke, begini Raffi, maaf ya saya potong. Iya. Jadi kalau kita berbicara tentang market research, Raffi harus dengan teman-temannya itu harus memetakan gender mana yang paling banyak akan menggunakan produk itu, kemudian umur segmentasi umurnya berapa, tempat tinggalnya di mana, kompetitornya siapa, itu harus jelas dulu. Jadi kalau misalnya menjawab bahwa banyak orang yang akan make, itu kalau kita berbicara secara substantif ya, saya kan bisa bertanya orang yang banyak itu siapa, umurnya berapa, karena kalau jawabannya adalah semua orang bisa memakai, itu asumsinya bayi pun bisa memakai, karena bayi kan juga orang kan, Raffi? Iya, Miss. Jadi bukan semua umur sih, Miss, bukan semua kalangan. Lebih utamanya itu untuk anak muda dan juga kolektor-kolektor korek gitu, Miss. Target utamanya sih ke itu. Kalau begitu saya simpelnya aja bertanya, kalau begitu Raffi dan teman-temannya punya data nggak berapa jumlah perokok di Indonesia yang kemungkinan menggunakan jenis ini yang sama? Jadi market risetnya itu kira-kira punya nggak datanya? Udah punya sih, Miss, tapi belum disusun. Niatnya kan ditaruh di bisnis kanvas juga gitu. Terus kalian market research juga. Sekalian juga peta demografinya juga
udah sempat mau dibikin Miss, cuman belum. Kalau sudah begitu berapa angkanya, Raffi? Apa ya Miss? Berapa angkanya kalau sudah dilakukan, berarti setidaknya punya background data kan? Ada nggak kira-kira berapa? Tahu nggak kira-kira Oh, datanya berapa berapa? persen jumlah perokok di Hmm, Indonesia? mm-mm. Kalau data yang terakhir itu diambil data yang 2018 Miss ada ya, karena 2019 dan 2020 sempat dicari dan nggak ada. Mhm. Kalau waktu itu data yang 2018 perokok di atas usia 15 tahun sampai di atas usia 15 tahun itu bisa mencapai 33,8%. 33,8% dari dan untuk penduduk usia 10 sampai 18 itu meningkat jadi 72% sekitar tahun 2018. Oke. Raffi ini mana anggotanya kan nggak ada suaranya sama sekali. Sebenarnya saya ini lagi di rumah teman satu kelompok juga. Jadi yang ada Rahmat Alvin juga di sini, ada Ruben di sini, dan ada Pramudito juga di sini, Miss. Oke, kalau begitu silahkan buat teman-temannya yang ingin punya saran atau komen untuk Artistiko ini. Saya persilahkan. Saya Miss. Silakan. Terima kasih untuk kesempatannya, Miss. Untuk kelompok Raffi, tadi juga kan Miss juga udah sempat nyinggung kan, dan saya juga mikirnya seperti itu karena sebenarnya banyak banget jenis korek api yang sekarang tuh digunakan oleh orang-orang masyarakat ya gitu, baik itu orang Indonesia ataupun orang luar kayak gitu. Nah, tidak banyak juga korek api yang sebenarnya apa ya namanya, kayak bisa untuk menambah daya tarik loh kayak gitu. Nah, kalau tadi saya tuh belum dapat sebenarnya maksudnya art ini apa, kan art itu kan banyak ya. Nah, apa sih sebenarnya nilai yang pengen kalian tambahkan di korek api ini? Apa misalkan kayak ada lampu-lampunya ataupun sebanyak korek api ini bisa kalian buat sebagai ataupun apa ya namanya, kalian kayak misalkan kalian tambahkan, oh ini korek api ini bisa digunakan sambil dengar musik ataupun yang lainnya gitu. Jadi orang pun sebenarnya akan menemukan hal yang baru yang belum pernah sebelumnya ada gitu. Dan saya sendiri berpikir bahwa sebenarnya kalau misalkan tim kalian tuh bisa menemukan produk yang misalkan yang belum pernah ada, udah pernah sih cuman kayak apa ya modelnya baru, terus juga nilainya ada nilai tersendiri gitu, ini bakal apa ya, menurut saya akan banyak yang beli dan kalian juga bakal dapat income yang bisa dibilang cukup banyak seperti itu. Karena apa ya, kalian juga harus ngejelasin sebenarnya apa esensi dari art ini gitu. Kan art itu kan banyak jenisnya seperti itu. Cuman tadi belum dapat sih sebenarnya poin utamanya seperti apa kayak gitu. Terima kasih, itu aja sih. Oke. Silakan Raffi Thank you, untuk Ronald. menjawab. Sama-sama. Jadi saya mau jawab yang artian artnya itu dulu. Kalau misalnya Ronald tadi kan ngomong belum nemu esensi dari nama perusahaan kami kan kita tuh ngejual seni. Nah, seni itu kayak jadi menurut Ronald belum nemu esensinya seni itu, dan kayaknya menurut Ronald juga kayak kalau dituangkan seni itu ke korek ini kayak masih biasa gitu. Nah, dan lagi juga pertama-tama gini, karena korek ini sebagai langkah awal gitu buat menuangkan esensi seni dari perusahaan kami gitu. Nanti mungkin next step-nya ada produk-produk lain gitu yang mungkin sesuai dari artnya ini gitu, dari seninya ini yang bakal kita tuh. Karena di sini art ini karena kita mau menuangkan kreativitas seseorang yang di perusahaan kami ke dalam sebuah benda, salah satunya korek ini,
untuk yang pertama sebagai launching produk pertama perusahaan kami. Gitu nah. Enggak, aku potong ya. Maaf saya potong. Maksud saya itu kayak gini Raffi. Tadi kan saya sempat nyinggung art ya gitu. Yang sebenarnya saya pengen tambahin itu sebenarnya nilai apa sih yang paling kalian tambahkan di art ini gitu. Apakah misalkan kan ada kan kayak korek api itu kayak misalkan mancis tuh. Mancis gak sih namanya? Di daerah saya namanya mancis kan. Matches. Itu ada yang berlampu-lampu. Mungkin kalian bisa menemukan hal yang baru kayak gitu ataupun Oh, kan iya paham. Nah. ini kan misalkan kan kalian mungkin bisa bekerja sama dengan yang lain apa ya sebuah kayak perusahaan lah gitu atau apapun. Nanti kalian bisa buat company baru loh gitu, tapi dengan menghasilkan produk yang unik kayak gitu yang beda dari sebelumnya gitu. Karena kalau misalkan model-modelnya seperti itu, ya orang akan menganggap oh yaudah ini mancis kegunaannya untuk kayak misalkan kalau gue pengen ngerokok ya udah gue beli mancis aja, ngapain gue beli ngerokok, ngapain gue beli mancis yang kayak gini gitu. Nah sebenarnya untuk daya tariknya juga untuk mendapatkan income yang menurut saya bisa cukup lah ataupun banyak nanti ya yang namanya sebuah company ataupun ingin apa ya perusahaan gitu mampu loh untuk menciptakan produk baru gitu ataupun bukan produk baru sebenarnya kalian bisa mendesain itu menjadi hal yang nggak pernah ada sebelumnya ataupun berbeda dari yang lain seperti itu Raffi. Oh, oke, paham. Jadi gini nah, kan pertama-tama saya bukan perokok gitu, tapi saya tahu banyak gitu teman-teman saya yang ngerokok tuh kayak kriterianya pas mau nyalain rokoknya itu gimana. Jadi kan semua korek tuh hampir sama, tujuannya kan fungsinya buat nyalain rokoknya. Nah, jadi kalau koreknya itu yang buat nyalain rokoknya itu ada apa ya, suatu unsur esensinya sendiri gitu. Jadi kayak kan ini kan custom dan customnya itu sesuai bisa request dari yang mesennya atau bisa gunain langsung desain dari perusahaan kami. Jadi begitu pas udah megang produk ini, Ethereal, korek kami, itu kayak ada esensi beda gitu karena merasa uh, ini pas nyalain rokok itu ada kayak esensi beda gitu dibanding nyalain rokok pakai korek-korek biasa yang kayak ada di warung gitu yang cuman yang harganya sekitar 3.000 dan untuk harga ini juga nggak terlalu mahal dan masih terjangkau banget sekitar 15.000 satu korek. Jadi yang diincar kan apa ya esensi dari pas uh, untuk kalangan para perokok gitu. Dan karena teman-teman saya juga pada request pada ngomong saya kan bertanya juga banyak ini kira-kira untuk produk pertama itu apa ya produk pertama apa dan banyak yang bilang korek custom itu beda banget sih mas selain untuk sekarang mungkin masih jarang banget yang korek-korek custom gini ada tapi nggak terlalu banyak. Raffi, sorry saya potong ya. Oh ya Miss. Raffi kan bilang bahwa tidak banyak, tapi ada. Kalau Iya, saya bertanya kembali, yang tidak banyak itu berapa? tidak banyak maksudnya Miss kayak Kalau pesaingnya kayak misalnya iya Raffi. Jadi kalau misalnya Raffi bilang bahwa tidak banyak itu berapa jumlah pemainnya? oh jumlah realnya ya Miss jumlah real. Oh untuk itu saya belum tahu Miss tapi kalau misalnya kayak kita cari di Shopee atau Tokopedia yang penjual-penjual korek custom itu masih terbilang masih sedikit Miss. Berarti saya ingin menyarankan buat kelompoknya Raffi ya. Yeah. Jadi saya sangat mengharapkan kalian itu ketika mempresentasikan sesuatu dan ini kan kalian harus mempresentasikan ulang nanti ketika final test. Saya tidak mau lagi menerima sesuatu perkiraan dan dugaan berdasarkan perasaan ya. Jadi kami rasa atau dugaan saya atau begitu. Jadi harus ada datanya sumbernya
dari mana. Jadi kalian betul-betul harus melakukan strategi dari perusahaan kalian dan penentuan brand dari kalian. Itu semua harus lengkap data-datanya. Begitu, Raffi. Iya, Miss. Oke, masih ada nggak dari teman-teman yang lain? Silahkan CEO dari perusahaan lain yang berkomentar. Ruben? Anisha? Gunawan? Jaringannya buruk, Miss. Tidak ada, Miss. Ramadan? Ya, saya mau nanya sih, tapi ini ke produknya aja, Miss. Silahkan. Vi, itu Iya, Kak. koreknya sesuai gambar. Enggak, ini contohnya doang. Saya yakin nggak sesuai gambar ya, karena di yang buy your own lighter itu kayaknya dihapus ya. Itu ada Itu sesuatu yang... artinya ada ininya, Miss. Kata-kata yang nggak seharusnya ada gitu. Oh, Okay. That's very obvious for me. Mungkin ini ya terakhir dari saya ya buat Raffi dan kelompoknya ya. To be honest, I think it's good business, but ethically kalau kalian supporting perokok gitu, karena kita di dunia akademisi, saya mengharapkan kalian tidak menjadikan dasar para perokok itu untuk kemudian seperti memotivasi mereka untuk menggunakan produk ini menjadi perokok gitu kan. Jadi kalaupun ingin melanjutkan bisnisnya, Raffi silahkan dilanjutkan untuk yang bisnis plannya ini, tetapi saya menganjurkan untuk tidak menjadikan base perokok itu sebagai target market. Jadi harus cari segmentasi yang lainnya. Kalau tidak, kita akan terkena kode etik yang menurut saya itu karena kita di dunia akademisi, jadi menjadi tidak patut untuk kita jadikan sebagai bahan. Iya, baik, Miss. Oke, baik Raffi, thank you. Terima kasih banyak atas presentasinya. Tolong diperbaiki ya. Iya, Miss. Oke. Semuanya menyusul. Baik. Terima kasih, Miss. Ya, Terima kasih sama-sama. semua. Oke, siapa kelompok berikutnya? Saya, Miss. Silahkan Ramadan. Oke. Udah kelihatan, Miss? Sudah. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Miss. Selamat malam teman-teman semua, kakak-kakak. Malam hari ini saya mewakili kelompok saya akan mempresentasikan presentasi bisnis kelompok 7. Bisnis kami adalah e-commerce. Dengan bisnis e-commerce ini kami menggunakan tagline Local Brands Online Terminal dengan nama Octomanus Aikuro. Lambangnya seperti itu, Miss. Octomanus Aikuro diambil dari bahasa Latin, di mana octo berarti 8, manus berarti tangan, dan Aikuro yang berarti lautan yang luas, yang melambangkan keinginan kami untuk memberikan banyak jenis produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen kami. Warna biru gelap pada logo mewakili lautan yang dalam, yang memaknai dengan kedalaman komitmen kami dalam memproduksi produk kami. Gradasi warna dari putih menuju biru tua, begitupun sebaliknya melambangkan keinginan kami yang diibaratkan dari pinggir lautan menuju laut terdalam. Hal itu merepresentasikan semangat besar kami untuk memberikan produk yang berkualitas. Sedangkan angka 8 yang membentuk horizontal melambangkan ketiada terbatasan kami dalam berinovasi dalam berbagai macam produk. Huruf T yang berwarna biru melambangkan kata trust, yang berarti kami sangat berkomitmen memberikan produk yang terbaik kepada konsumen untuk membangun kepercayaan dan memuaskan konsumen.
dan warna biru melambangkan harapan kami untuk bisa memberikan yang terbaik sehingga konsumen dapat mempercayai produk-produk kami. Sedangkan huruf C yang berwarna biru melambangkan kata confidence atau kepercayaan diri kami yang luas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan produk-produk kami. Ada tambahannya sebenarnya di situ mitra kami. Optomanus Aikuro. Kami adalah perusahaan yang memiliki fokus untuk meningkatkan produktivitas UMKM di seluruh Indonesia dengan menjadi pemasar daripada produksi UMKM dan juga produksi hasil usaha kami sendiri dengan meningkatkan kerjasama mitra baik itu mitra dagang ataupun mitra produksi dengan 3 value yaitu peningkatan UMKM, keuntungan bersama, dan meningkatkan kemitraan. Saya di sini Ramadan Dwi Alkorni sebagai CEO, CTO, dan manajer produk. Rekan saya Gunawan Wisnu Prambudan sebagai COO dan manajer produk. Rekan saya Niko Jatipurnama sebagai CFO. Rekan saya Gina Herunisa sebagai CMO. Rekan saya Meliana Utami sebagai Staff of Marketing Officer dan Manager Produk. Rekan saya Nabil Rayhananda Yuzan sebagai Chief Creative Officer. Rekan saya Muhammad Fadil Yanesiwa Putra sebagai Staff of Creative Officer. Visi dan misi kami. Visi kami menjadi kegiatan usaha dan pemasaran yang berfokus pada berbagai kebutuhan masyarakat serta dapat memberikan ruang usaha kepada pedagang lainnya, khususnya bagi pedagang yang masih sulit memiliki ruang dan akses untuk berjualan secara online. Misi kami dapat berkompetisi dengan online store yang ada saat ini. Kedua, menjadi online store yang memiliki produk yang variatif. Ketiga, dapat membantu produk-produk mitra lokal untuk berkompetisi dengan produk-produk nasional lainnya. Keempat, memperbanyak mitra dagang dengan mengutamakan mitra lokal yang membutuhkan akses online. Saya akan berlanjut ke produk kami dengan tagline Comfort Love and Love in Every Crunch. Produk kami ada 4, Miss. Yang pertama Octai-Dye, yang itu cloth, yang 3 lainnya adalah foods, Octo Chips, Octo Macaroni, dan Octo Crunchionin. Octai-Dye adalah logonya sebagai berikut, Miss. Octai-Dye adalah produk baju yang memiliki motif tie-dye yang sangat variatif dan juga memiliki kesan yang keren dan juga fleksibel. Bahan yang digunakan sangat cocok untuk pakaian baik indoor ataupun outdoor dengan cuaca tropis seperti Indonesia. Produk kami memiliki keunggulan dari segi kualitas yang baik dan harga yang terjangkau serta kompetitif dengan pedagang tie-dye lainnya. Octo Chips adalah keripik singkong yang diproduksi dengan singkong asli Sukabumi, digoreng dengan minyak kelapa sawit dan dibumbui dengan bumbu yang diproduksi oleh industri rumahan lokal. Rasa yang kami sediakan mulai dari balado, cabai hijau, jagung bakar atau manis, dan original. Kelebihan dari produk kami adalah kami menggunakan kemasan eco-friendly yang dapat membantu mengurangi sampah plastik yang sulit terurai dan rasa yang sangat lezat serta harga yang terjangkau. Octo Macaroni adalah makaroni yang digoreng dengan minyak kelapa sawit dan dibumbui dengan bumbu yang diproduksi oleh industri rumahan lokal Sukabumi. Rasa yang kami sediakan mulai dari balado, jagung bakar, atau manis, dan original. Kelebihan dari produk kami adalah kami menggunakan kemasan eco-friendly sama seperti yang Octo Chips, Miss. Yang ketiga dari makanan Octo Crunchionin adalah bawang goreng yang memiliki tekstur yang renyah serta rasa yang bawang yang kuat. Bawang goreng kami memiliki beberapa pilihan mulai dari bawang merah goreng, bawang putih goreng, dan bawang goreng mix. Kelebihan dari produk kami adalah kami menggunakan kemasan eco-friendly yang dapat membantu pengurangan sampah plastik sulit terurai dan rasa yang lezat serta harga yang terjangkau untuk segmentasi pasar bawang goreng. Dalam bisnis model kanvas kami memiliki partners. Kami sudah menemukan 3 partner, Miss. Jadi yang pertama itu Kioripik, yang kedua itu British Propolis, dan yang ketiga itu Sambal Banteng Nganga. Key activities kami adalah business platform for other business partners, dan yang kedua selling products. Value proposition
kami best quality local products, easiest way to shopping. Yang ketiga, secured packaging. Bisnis model key resources kami adalah business partners dan self-production. Business model customer relationships. Pertama, direct relationships. Seperti kita kan pisah nih, Miss. Jadi beberapa daerah yang memang tidak dibatasi pergerakan kami berjualan secara offline, Miss. Jadi yang indirect relationships kami berjualan secara online. Business model channel kami word of mouth, online store, and social media. Social media yang kami sedang gencar gunakan adalah Instagram, dan online store kami sedang proses. Word of mouth kami sedang berjalan, Miss, dengan beberapa orang. Business model cost structures kami adalah production cost dan traffic cost. Traffic cost ini adalah sistematik web yang sedang kami bangun, Miss. Jadi kami masih ongoing. Revenue streams kami adalah selling products kami sendiri dan revenue from the business partner products. Segmentasi pasar customer segments kami adalah karena kami modelnya e-commerce, Miss. Jadi kami tidak membatasi harus kemana e-commerce kami ini akan digunakan. Maka dari itu saya akan menjelaskan hanya dari segmentasi pasar produk kami, Miss. Untuk produk Optidai, kami sangat berfokus kepada millennial generation sama generations Z. Itu karena kami melihat daripada generasi Y atau milenial ini tingkat konsumtivitasnya pada saat pandemi ini tergolong menengah menuju atas, Miss. Jadi antara mereka irit dan tidak, sehingga kami merasa dengan modal daripada market society kita 92% users dari usia 15-64 tahun Indonesia itu, kami merasa sangat optimis untuk bisa mengincar target pasar millennial generation dengan range harga middle. Dan generasi Z dan untuk produk daripada Octo Foods, Octo Chips, Octo Macaroni, dan Octo Crunch Union. Ketiganya ini mengincar baik itu dari generasi X, Y, Z. Kami tidak membatasinya karena tiga produk ini adalah selera orang masing-masing, Miss. Maksud saya mereka punya selera masing-masing untuk membeli produk tersebut. Namun kami lebih memfokuskan untuk Octo Chips, dan Octo Macaroni itu di generasi Y. Jadi generasi Y dan generasi Z. Seperti yang saya sebutkan tadi, market research kami melihat dari internet users, di mana ada e-commerce opportunity di dalamnya itu. Jadi e-commerce transaction di tahun 2020 20,7 triliun, dan sejak Februari 2019 meningkat 9,9%. Dan internet users meningkat 17% dari 2019 dan diprediksikan akan terus meningkat dari tahun 2020 sampai 2021. Dan yang selanjutnya dari 175.500.000 internet users di Indonesia, dan hanya 107 juta orang menggunakan internet untuk berbelanja secara online, Miss. Maka dari itu kami optimistik bahwa e-commerce yang kami launching apabila di-approve oleh Miss malam ini, kami merasa memiliki potensi pasar untuk berkembang, Miss. Jadi kami awal daripada background kenapa kami milih e-commerce sebagai
usaha kami pertama kami melihat considering about the lack of buyer in peripheral region Indonesia. Jadi kami melihat banyak sekali pedagang yang ada di pinggir, bukan di wilayah Jawa, memiliki keterbatasan akses untuk menjual produk mereka, sehingga produksi mereka termasuk dalam kategori sangat rendah, Miss, tergantung permintaan. Biasanya mereka bilang seperti itu, tergantung permintaan. Maka dari itu kami memiliki optimistik untuk membantu mereka sebagai salah satu istilahnya kami berusaha menjadi marketing mereka untuk produk mereka, Miss. Kami approach mereka langsung. Maka dari itu kami merasa e-commerce yang kami bawa memiliki nilai tambah. Dan di bulan Agustus kami memikirkan bahwa opportunity of e-commerce market still have big potential to growth in next decades. Kami merasa yang seperti yang dijelaskan di situ bahwa kami memiliki optimis seperti yang disebutkan sebelumnya juga, kami sangat optimistik bahwa pasar e-commerce akan meningkat apalagi di zaman pandemik, walaupun kuartal 2 atau 3 ini kita mengalami negatif pertumbuhan ekonomi -3. Menurut kami memiliki kesempatan untuk menjaring daripada keuntungan, Miss. Dan bulan September, the bad market condition due to corona pandemic that makes small medium enterprises has less opportunity to sell the products. Seperti yang di bulan Juli tersebut, kami merasa bahwa karena pandemi ini banyak dari UMKM tingkat UMKM yang sulit memproduksi dan memiliki SDM yang bagus untuk meningkatkan bisnis mereka karena kondisi perekonomian yang tidak jelas, Miss. Maka dari itu kami berusaha juga untuk membantu mereka menjual produk mereka selain untuk menjual produk kami juga. So, why are we more valuable than other competitors in Indonesia and world market? Kita berusaha menyebarkan kesempatan untuk UMKM dengan niat untuk menyebarkan kesejahteraan di pasar bebas dan kontrak yang adil antara e-commerce kami dengan produksi atau penjual dan pendekatan secara langsung untuk partners dan penjual sellers. Dan kami juga membantu daripada UMKM membangun bisnis mereka, Miss. See you soon. Contact us in Twitter Optomanis Oikoro, Facebook Optomanis Oikoro, Pinterest Oikoro1, and Instagram Optomanis Oikoro_official. Thank you. Baik, terima kasih banyak Ramadan atas presentasinya. I think mungkin pertanyaan saya curious ya. Ini modal awalnya berapa, Ramadan? Jadi, Miss, kebetulan saya sebelumnya kan udah pernah jualan, Miss. Jadi saya punya teman gitu yang memang dia berada. Terus setelah saya jelasin niat saya ke dia kayak percaya gitu buat ngasih uangnya ke saya. Seperti itu, Miss. Terus siapa yang punya ini? Ramadan atau temannya yang punya? Kami berdua, Miss. Kami berdua. Jadi berapa modalnya? Karena kan kami skill ya, Miss, cuman ngeluarin tenaga. It's like 50% and he's 50%. Tapi setuju per dia untuk cuman 30%. Ya gitu dah, Miss, teknisnya nanti Miss tahu kan. Enggak, maksud saya adalah berapa jumlah rupiah modalnya. Oh, harus di-explain, Miss. Iya. 1 juta, Miss. 1 juta, dan ini teman-temannya kontribusi ya? Enggak, sama sekali. Oh, berarti teman kalian sama sekali tidak mengeluarkan modal? Iya, karena teman saya itu ngasih modal, Miss. Jadi kita Hold on. Jadi temannya memberikan uang 1 juta untuk modalnya itu. Kalian satu kelompok sama sekali tidak mengeluarkan uang? Iya. Oke. Sekarang
Kalau begitu berarti modalnya zero ya? Iya. Oke. Kalau modalnya zero nanti kalau misalnya dapat untung, bagaimana skema pembagiannya? Jadi karena kita udah bagi nggak di laporan keuangan UTS aja, Miss. Enggak, karena kalau misalnya kalian nanti final test itu juga harus dijelaskan ininya, dipresentasikan berapa jumlah financial revenue-nya seperti apa, kemudian cost of production-nya berapa, itu harus kelihatan ininya laporan keuangannya. Nah, garis besarnya itu gini, Miss. Kita kan dikasih investasi 1 juta. Nah, dari 1 juta itu kita pakai untuk produksi dan lain sebagainya. Itu sudah itu sudah jadi beban biaya kita produksi itu dari harga itu 60%, Miss, dan 40% itu adalah keuntungan bersih, dan keuntungan bersih itu masuk ke profit kita itu dihitung per 3 bulan untuk bagi dividen, Miss, gitu. Oke, jadi berarti kalau misalnya let's say final test nanti berarti kan harus share profit ya? Ya. Dengan anggotanya gitu. Oh, Nah, berapa anggota saya, Miss. Mm-mm. Kita kan dealnya nggak ada ngambil untung dulu, Miss. Tidak ada untung. Oh, oke, berarti ya, jadi fokus kita itu untuk mengembalikan uang pemodal dulu, Miss. Gitu. Oke, jadi modalnya 1 juta. Itu prinsipnya itu dia pinjaman. Gini, dia kalau misalnya dibilang pinjaman, bisa dibilang pinjaman, tapi saya lebih prefer sama dia itu kayak bilang, oh ini jadiin ini aja, kayak kamu modalin saya, tapi ntar nanti beberapa sesuai kesepakatan kita bakalan share keuntungan gitu. Dan yang misalnya tapi yang kita fokusin dari bisnis saya dan kelompok saya itu adalah bagaimana caranya biar share yang itu kita lebih fokus bagaimana caranya kita kembaliin uangnya dia, bukan secara full terus selesai, Miss. Maksudnya gini, misalnya gini, 10% setiap 1 bulan gitu, misalnya 10% setiap 1 bulan, jadi dia setiap bulan itu terima 10% dari total keuntungan kita di bulan itu, Miss, gitu. Jadi nggak stop kita kasih dia. Dan anggota kelompoknya it's okay dengan itu? Sejauh ini it's okay, Miss. Jadi targetnya Ramadan kalau misalnya final test nanti itu harus 100% dari 1 juta itu ya, berarti pendapatannya harus 2 juta. Niatnya begitu, Miss. Bukan niatnya, kalau nggak 100 tidak lulus. Beneran, Miss? Oke. Iya, kan bisnis modelnya menjadi tidak visible kan. Ya, even though I think komen saya gini, overall sebenarnya bisnis modelnya Ramadan itu bukan sesuatu yang baru, karena di Kementerian Koperasi dan UMKM itu sebenarnya sudah mengeluarkan program seperti itu sama. Jadi kalau nggak salah itu namanya warung gitu, belanja di warung. Silahkan googling deh untuk lebih jelasnya. Kemudian setahu saya itu Alibaba masuk ke Indonesia itu juga menggunakan prinsip model bisnisnya juga seperti itu. Itu ada di mana tuh, di Karawaci. Nah, mereka itu juga bisnis modelnya itu ingin memasarkan produk UMKM lewat platform mereka. Kemudian yang ketiga itu sebenarnya Bukalapak juga melakukan pendekatan bisnis yang sama seperti itu. Nah, so I would say sebenarnya idenya itu it's very good. Having said that, bukan sesuatu yang baru. Mungkin Ramadan harus bisa memetakan siapa kompetitornya. Jadi kalau misalnya Ramadan dengan pemain besar seperti itu, kelebihan nanti di perusahaannya itu ada di mana? Kalau saya lihat, saya sudah tidak usah berkomentar dari filosofi
perusahaannya. Saya pikir dengan logonya itu sudah sangat bagus menurut saya. I don't have any concern on that. Tapi usually kalau I think it's very well thought ya. Cuman concern saya adalah how you make money karena bisnis itu is about money. Mm. Oke, atau tunggu dulu deh. Kita dengarkan dulu apa ada saran dari teman-teman yang lain gitu. Silahkan. Saya minta tolong kepada seluruh CEO ya untuk aktif berdiskusi gitu. Jadi jangan hanya itu menjadi salah satu penilaian buat saya ya. Kalau seorang CEO tidak berani tampil kemudian mengomentari bisnis orang lain, ada satu hal yang dipertanyakan dengan leadership kalian sebagai pemimpin dari perusahaan. Even though ini just only like case study and training, but I think this is a very good moment ya untuk kalian itu exercise. Jadi saya persilahkan buat CEO dari perusahaan lain untuk mengomentari atau memberikan saran kepada Pak Ramadan. Silahkan. Punten Miss, Silakan. saya Andrian. Ramadan, ini kan revenue streamnya ada banyak ya, dari produk dan juga traffic. Produknya juga ada 4, terus sama traffic dari orang nitip-nitip di warungnya. Nah, apakah dengan banyaknya jalur atau channel yang bisa bisnisnya collect gitu duitnya, nggak bisa nutupin 1 juta dalam 1 bulan? 1 juta dalam 1 bulan. Karena Dengan aku lihat kayaknya, maksudnya produk ada banyak, terus possibility dapat duitnya juga gede. Cuman dipertanyakan kalau misalnya emang 1 bulan aja tuh nggak kejar 1 juta gitu. Sama tadi pas present model bisnis canvas di page pertama, itu list vendornya ya 1, 2, 3. vendor? Enggak, bukan vendor, Kak. Yang di bagian mana nih? Tadi Yang bisnis model canvas. yang di partners. Coba dicek deh. Iya, yang di Di partners. Kit Partners. Di 1, 2, itu bukan 3 vendor. itu ya? Jadi pertanyaan gimana tadi, Kak? Yang di Kipa, yang di bisnis model canvas di page pertama itu partners atau vendor kamu? Partners. Partners yang bakal nitip nantinya. Iya. Oh, oke. Saya jadi ada pertanyaan kalau reverse tuh tadi menarik tuh komentarnya Andrian. Jadi kalau misalnya ada yang nitip di lapaknya Ramadan, itu persentase bagi sharing profitnya berapa? Lewat email, Miss. Gak apa-apa, Miss, lewat email. Berarti itu rahasia perusahaannya Ramadan. Iya, Miss. Kan to be honest, we don't know how much is the product, right? We don't know the cost of production. Jadi we don't know how much. The cost of the production yang mana, Miss? Jadi kan kita nggak tahu misalnya we don't know itu kesepakatan harga dari antara provider ya atau supplier ke Ramadan itu, orang yang menitipkan barangnya di perusahaannya Ramadan itu kan kita tidak tahu ininya berapa gitu kan. Jadi kalau saya bertanya berapa persen, I don't think it's gonna reveal the number. 4.1%, Miss. 4.1, 41 atau 4,1? 4,1. Oke, 4,1 ya. So you got 4,1%. Okay, that's fair enough. Thank you Andrian atas komentarnya tadi. Coba yang lain dari CEO perusahaan yang lain. Silahkan. Kalau kalian CEO-nya tidak mau berbicara, jangan salahkan saya nanti kalau di di Mitas I have like negative perception on you because you don't contribute on discussion.
Saya ingin bertanya, Miss. Silahkan, Widi. Saya Widi dari perusahaan Banakres. Saya ingin bertanya perihal key resources dan key activities di perusahaan kalian tuh seperti apa gitu? Kan dengan melihat kalau tanpa adanya biaya produksi atau biaya modal utama kan gitu. Key resources and key activities. Key resources yang business partners kan tadi udah kita kasih tahu kalau 4,1% yang self production itu key resources itu ya yang 4,1%. Terus yang self production kita dapat dari self production itu ya segitu. Gimana, Miss? Saya mau jelasin tapi saya jelasin ke laporan keuangan aja. Oke, Ramadan. Yang key activities business for other business partners sharing products itu jadi kita yang pertama itu kita jual produk orang juga, yang kedua itu kita jual produk kita sendiri. Jadi yang dipertanyakan itu yang mana, Kak Widi? Silakan Widi untuk dijawab. Halo, ada kedengeran nggak? Kedengeran. Oke, sorry nih sambil sekalian di jalan. Nah, jadi gini tadi saya juga ada sebagian yang nggak denger ya. Saya ingin bertanya khususnya nih yang buat dari produk sendiri itu apa itu saya nggak kedengeran sih. Produk kita. Iya. Oh, produk kita itu ada selain nitip jualan. Oh, ya. Produk kita itu ada baju, nama kita baju tie-dye, namanya Op Tie-dye, dengan berbagai motif, dengan harga yang termasuk middle range. Yang kedua itu Octofoods terdiri dari Octo chips, Octo macaroni yang harganya low range. Terus Octo Crunchy Onion itu low range juga. Gimana? Oke sih. Ya kalau pendapat gue sih pendapat saya sih emang sih kalau apalagi soal pakaian gitu kan, itu kan masuk ke Red Ocean. Ya, terus kalian juga udah buka jasa lainnya kayak nitipin barang buat perusahaan lain mau jual gitu, itu bagus sih. Itu aja. Terima kasih Kak Widi. Oke, thank you. Masih ada yang lain? Maaf Miss, saya mau nanya. Silahkan Azibah. Buat kelompok ini, saya kan dari kelompok yang tentang Aman Sora. Itu sebenarnya kelompok ini tuh bagus dalam hal produk yang dijual. Cuma yang saya tahu ketika kita berbisnis itu, alangkah baiknya kita tuh memfokuskan satu produk. Kayak misalnya, ini hanya usul ya, siapa namanya, Ramadan. Ketika kita membuka bisnis seperti itu, alangkah baiknya tuh kita memfokuskan satu produk. Kalau misalnya kalian pengen menjualnya itu tentang baju tie-dye, ya setahu aku udah gitu. Kalau misalkan itu pun, karena setahu aku kalau misalnya penjualan seperti itu, kita mendapatkan customer itu nggak semudah apa yang kita pikirkan gitu. Apalagi kalian itu ada yang menawarkan sebuah jasa, itu tuh bener-bener kayak pikiran kalian harus bercabang banget sih, dan itu jadinya menjadikan nanti tuh nggak konsisten. Itu sih. Terima kasih, Miss. Thank you, Asiba. Silahkan Ramadan untuk dijawab. Jadi, makasih Kak Ziba untuk pertanyaannya. Jadi, sebenarnya kelompok kami itu sudah memikirkan tentang itu jauh sebelum presentasi pertama di kelas. Jadi kami udah memikirkan seperti itu, tapi yang jadi fokus saya itu adalah
bagaimana caranya biar bukan satu orang saja yang aktif di apa namanya di kelompok saya ini. Jadi yang saya eh, niat saya kenapa bisa jadi 4 produk itu adalah karena yang di Jakarta itu punya sumber daya sendiri, yang di Sukabumi punya sumber daya sendiri, dan saya sendiri punya sumber daya sendiri. Jadi kita itu kayak ngerasa, oh kamu yang ini, saya yang ini gitu. Kayak kita fokus di masing-masing produk dan bagaimana kita menjualnya itu ya seperti tadi yang saya jelasin, kalau misalnya ada manajer produk, ya dia yang bertanggung jawab atas penjualan produk itu gitu Kak Ziba. Makanya saya kayak bilang ini bukan hanya tentang penjualan satu kelompok aja, tapi ada 3 orang yang berjualan di dalam satu kelompok itu gitu. Karena kita Tapi pisah-pisahnya jauh banget Kak. Saya ada di terkadang saya ada di Sumatera Selatan atau Lampung, dan teman saya di Jakarta, yang satunya ada di Sukabumi. Jadi itu makanya kita kayak bilang bagaimana caranya biar lebih produktif gitu di kelompok itu. tapi kayak misalkan kalau misalkan kayak gitu tuh jatuhnya tuh mempersulit gitu untuk kalian dan jatuhnya tuh kayak nggak kompak aja gitu dalam satu produk. Jadi tuh setiap daerah sini kita menjual ini menjual ini itu jadinya kalian tuh nggak kompak itu nggak terlihat kompak dalam satu kelompok itu jatuhnya sih seperti itu yang saya tahu kayak gitu. Makasih. Iya Kak, dari awal kita memang tidak kompak karena jauh. Makanya kita kayak ngerasa memang harus ditegangkan kekuatan kita seperti itu. Enggak sih maksudnya dalam artian tuh masalah jarak sih menurut aku nggak harus kita tuh kompak itu dalam hal kita ketemu bareng di satu tempat itu kompak itu nggak masalah sih sebenarnya jarak itu nggak menjadikan masalah tapi menjadikannya itu tuh kita bekerja sama bagaimana satu produk itu bisa dipasarkan ke semua provinsi ataupun semua kota-kota yang di Indonesia kayak gitu. Nah, iya Kak, kita juga iya sih yang Kakak bilang bagaimana caranya biar dipasarin masif. Ini bukan defense sih Kak, kayak menjawab pertanyaan Kakak kayak ini bisa nggak sih dijual gitu dengan 4 produk sekaligus. Eh, Kalau saya sendiri yang mewakili teman-teman saya bilang bisa, tapi ada yang bilang enggak. Itu adalah karena apa namanya, beberapa orang yang dikenal itu memang bukan orang-orang yang suka beli tie dye. Nah, tapi ada teman saya yang satunya, teman-temannya penggemar pembeli baju. Jadi menurut saya kita manfaatin link masing-masing untuk jual produk itu, dan eh, target target penjualan itu ditanggung oleh orang yang jadi manajer produk Kak. Jadi kalau misalnya tidak mencapai target, ya itu ya salah manajer produk gitu. Seperti itu Kak, menjawab pertanyaan Kakak tentang apakah Oh, kita bisa atau enggak gitu. terus kalau misalkan yang namanya seperti yang saya bilang tadi, kita itu mendapatkan customer itu nggak semudah apa yang kita pikirkan. Kalau misalkan dalam misal dalam jangka waktu 3 minggu kita nggak ada customer, itu gimana? Dan otomatis kan si manajer itu kan harus apa sih? Harus usahanya harus gede juga dan ketika kita menjual online shop kayak gitu, kayak itu tuh misalnya dikasih waktu dalam 3 minggu kita harus benar-benar dapetin customer itu tuh benar-benar nggak semudah apa yang kita pikirkan sih. Itu kan kasihan juga si manajernya seperti itu. Kalau misalkan kita menjualnya dalam satu produk, tapi kita tuh punya cabang di mana-mana, maksudnya di setiap daerah masing-masing kalau punya anggota itu jatuhnya lebih dipermudah gitu. Itu sih saran saya. Iya Kak, Saya pikir nanti itu kita tugas. pertimbangkan. Ya, terima kasih ya Siba atas sarannya. Saya pikir itu menjadi tugasnya kelompoknya Ramadan ya untuk menghadapi tantangan dan challenges itu. Jadi di situ dilihat nanti kesuksesannya. Kalau it's a very well planned, well executed, pasti saya kira bisa dilaksanakan. Tapi saya berterima kasih buat teman-teman yang memberikan saran buat teman yang lain karena saya pikir dengan kita berdiskusi pasti ada ilmu baru
yang kita dapatkan. Jadi buat saya berharap bahwa buat yang ditanya atau diberikan saran itu merasa mau memiliki pikiran yang terbuka ya, punya growth mind gitu. Jadi mau membuka bahwa saran orang lain itu dianggap atau dipertimbangkan. Oke, ada lagi yang lain? Boleh nambahin lagi? Saya mau tanya, Miss. Saya ke Anisha dulu ya. Iya, halo Ramadan. Saya Anisha dari Disguise. Mau tanya untuk SWOT Matrix kamu gimana ya dengan kompetitor lainnya? Terima kasih. Ya, makasih Kak Anisha. Jadi SWOT kita udah kita lihat bahwa memang banyak sekali weakness and threat yang kita hadapi, Kak. Kita sudah, bukan kita sih, beberapa yang memang memiliki pandangan tentang itu di kelompok saya kayak udah lihat bahwa ini bakalan put too much pressure untuk kita berjualan karena nggak mudah gitu untuk nemuin pembeli di tengah kompetitor yang sangat besar. Seperti itu, Kak. Oke, makasih ya Ramadan. Iya, Kak. Makasih banyak pertanyaan. Oke, silakan Andrian. Oh iya, Miss. Ramadan. Nih, dikit aja nih. Kan emang ini bisnis gitu, tujuannya cari profit. Buka cabang atau channel untuk cari duit banyak dengan revenue yang gede nantinya juga bagus sebenarnya. Cuman mungkin perlu bisa lebih wise lagi kalau misalnya bikin matrix apa ya, seperti kayak yang mana nih yang paling berdampak sama yang paling mudah dulu dilakukan, itu baru diturunin penetrasinya satu-satu. Nanti mungkin 3 bulan per 3 bulan atau per 2 bulan lihat lagi evaluasi 4 bisnisnya, mana yang kira-kira gak growth atau growthnya jelek atau segala macem, mending di-cut dulu, nanti maksimalin yang growthnya gede gitu. Karena final testnya itu bukan jumlah produk yang dihasilkan, tapi revenue-nya. Nah, kalau bisa nanti emang perlu banyak diskusi sama teman-temannya, apalagi manajer produk. Ketika penetrasi 4 produk itu, mana yang fail, mana yang harus di-boost gitu. Nah, makasih banyak Kak sarannya. Okay, I think that's a very good. Sarannya sangat bagus ya dari Andrian ya. Mungkin terakhir Ramadan. Mungkin yang harus Ramadan kalau menurut saya ya, yang harus betul-betul Ramadan pikirkan itu revenue streamnya. Karena kita nggak punya waktu yang cukup. We don't have enough time. Jadi January itu berarti you have like 3 months, punya waktu 3 bulan untuk develop itu menjadi sesuatu yang betul-betul well planned dan well executed dan betul-betul ada income-nya gitu. Jadi ini juga sama pesan saya kepada seluruh mahasiswa di Bispol ini, ingat kita belajar bisnis itu about profit, kita akan selalu berbicara tentang profit. Jadi even though itu secara business plan sounds very good, tapi kalau secara applicable-nya dia kurang, tetap aja dia menjadi kurang nilainya ya. Jadi mungkin silahkan, I think, but I would say very good. Pendekatan bisnisnya, kemudian rencana bisnis menurut saya sangat bagus. Silahkan dilanjutkan. Akan kelihatan revenue streamnya seperti apa, financial baik
kemarin ya, silakan Anda buat video tentang sorry, I lost my connection. Disertakan dengan report model. Karena ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas waktunya untuk malam hari ini. Sampai ketemu di ujian. Miss, suaranya Selamat macet-macet malam. tadi, Miss. Iya, ini saya Oh, kehilangan koneksi Ramadan. oh iya, Miss. Oke, sudah ya? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri ya untuk Miss, saya mau malam nanya, hari Miss. ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas. Silakan, Rahel. Miss, untuk videonya itu terakhir kapan ya, Miss, deadline-nya? Silakan. Pada saat mid test. Oke, makasih, Miss. Ya, you're very much welcome. Ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, saya tutup ya. Terima kasih banyak atas waktunya untuk malam hari ini. Silahkan mid test, silahkan silahkan prepare tugasnya dan harus kalian presentasikan ketika waktu mid test ya. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih banyak. Selamat malam, Bye. Miss. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Terima kasih, Miss. Miss. Terima kasih. Terima kasih, Miss.